Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Ini sudah hari yang ke-28 sahabat di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Gak terasa. Waktu begitu cepat berlalu. Kayak baru kemarin kita menunaikan saum Ramadan. Sekarang tinggal beberapa hari lagi, 2 hari ke depan kita akan berpisah dengan bulan yang agung ini. Bercampur pastinya perasaan kita. Antara sedih, bahagia, tapi juga khawatir. Sedih karena kita akan berpisah dengan bulan yang suci, dan kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk saum atau tidak. Sedih karena kita belum bisa memaksimalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan. Masih banyak masalah-masalah kita kepada Allah yang belum diperbaiki selama Ramadan ini. Ibadah kita yang belum meningkat, istighfar kita yang belum sungguh-sungguh, amal soleh kita yang belum bertambah banyak, bacaan Quran kita yang tidak pernah maju-maju. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih bisa kita isi lagi. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita bikin sedih. Tapi di sisi lain kita pun bahagia. Bahagia karena akan segera menyelesaikan ibadah Ramadan tahun ini. Dan kebahagiaan seperti ini bukan kebahagiaan yang salah, bukan kekeliruan. Karena Rasulullah SAW sendiri berkata seperti itu. Lissaimi farhatun. Bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Lissaimi farhatani. Bagi orang yang saum itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan di saat berbuka. Jadi antaranya ketika kita mau dekat ke adzan maghrib itu perasaan sangat bahagia. Dan ketika adzan maghrib berkumandang semakin memuncak kebahagiaan itu. Bukan sebuah salah, bukan sesuatu yang keliru. Dan ketika mau berbuka dalam artian ketika mau datangnya Idul Fitri, bukan kekeliruan. Bahagia yang wajar, bahagia yang sifatnya memang manusiawi. Tapi sisi lain kita pun khawatir, takut. Takut jika apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini Allah tidak berkenan menerimanya. Takut jika bacaan Quran kita tidak disebut amal soleh, tidak layak dicatat menjadi bagian amal soleh kita di buku amal. Takut jika sholat wajib kita juga tidak dinilai baik oleh Allah. Takut jika saum Ramadan kita tidak diterima oleh Allah, kita hanya sebatas nahan lapar dan dahaga. Takut jika qiyamul Ramadan kita pun tidak sebagai penghapus bagi dosa-dosa kita. Takut jika dosa maksiat yang sudah kita lakukan tidak diampuni dengan sebab kemuliaannya bulan Ramadan. Takut, khawatir kita. Tapi di sisi lain, memang kita pun diperintahkan oleh Allah dan juga dimotivasi oleh Rasul kita, Rasulullah SAW, agar kita punya perasaan percaya diri, yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni setiap hambanya apabila dia bertobat kepadanya. Dan Allah akan menyayangi setiap orang yang berusaha berjuang keras sesuai kemampuannya untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan meski masih jauh dari sempurna ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meski banyak dosa, maksiat dan masalah kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga Ramadan yang kita jalani tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan sebagai penghapusan dosa-dosa kita. Ramadan untuk diangkatnya derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, karena ini mungkin adalah materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan di bulan Ramadan ini. Kita akan bicara sekarang tentang ciri orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, dalam hal ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menemukan jawabannya di 2 kitab yang telah disusun oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Madarikus Salikin yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim dan kitab Al-Hikam yang disusun oleh Ibnu Athaillah. Di sana kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan, apa tanda, apa ciri orang yang
amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala itu. Ternyata sahabat, kata Imam Ibnu Qayyim dan kata Ibnu Athaillah, ada 3 ciri, ada 3 tanda orang yang amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saum kita, kalau ingin tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Salat kita, zakat kita, bacaan Quran kita, istighfar kita, dan yang lainnya kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau ingin tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak, indikatornya 3. Apa saja itu? Yang pertama, setiap kebaikan yang sudah kita lakukan, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan semangat untuk ibadah yang lainnya, untuk beramal soleh yang lainnya. Seumpama begini, jika sholat wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cirinya adalah selesai kita mengerjakan sholat wajib, akan hadir dalam hati kita semangat untuk mengerjakan amal sholat sunat. Jika saum wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, cirinya semangat untuk melaksanakan saum-saum sunat lainnya. Seperti itu. Jadi kalau cirinya ini yang pertama ada pada diri kita, saum Ramadan yang kita jalani saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai Ramadan, di bulan Syawal dan berikutnya, semangat ibadah kita akan semakin meningkat. Ilmu wawasan kita tentang Islam akan semakin ditambah. Akhlak kepribadian kita akan semakin baik. Rasa takut kepada Allah akan semakin kuat. Itu ciri yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim dan kata Ibnu Athaillah. Orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, maka akan menghadirkan semangat beribadah lainnya, beramal soleh yang lainnya. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal berikutnya ibadah kita semakin meningkat. Karena kalau tidak, naudzubillahi min dzalik, berarti ibadah kita masih harus terus diperbaiki terus. Ada satu ayat di Al-Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan bahasa yang sangat halus, tapi isinya adalah sindiran bagi orang yang sudah memaksimalkan ibadah, tetapi ternyata kesia-siaan yang dia dapat. Kalau seumpama misalkan dia sudah maksimal menjalankan Ramadan, tapi kemudian di bulan Syawal, kebiasaan baik yang sudah dilakukan di bulan Ramadan itu satu demi satu ditinggalkan lagi. Allah mengumpamakan dengan perumpamaan seorang wanita tukang tenun kain. Si perempuan itu selembar demi selembar bola itu dikumpulkan, disusun menjadi sebuah kain yang indah. Satu lembar demi satu lembar benang itu dibikin, disulap, kemudian menjadi sebuah kain yang indah. Tapi ketika sudah menjadi kain yang indah, bukannya dijahit kemudian dikenakan atau dijual karena pasti harganya sangat mahal, tetapi malah oleh si perempuan itu dipotongnya kain itu jadi rusak, dicabutnya satu demi satu lagi benang itu. Wala takunu kallati nagadhat kucilah mimba dikuatan ankasa, kata Allah. Kamu jangan seperti perempuan yang telah memintal benang menjadi kain yang indah, kemudian dibuka satu lagi demi satu benang itu. Itulah perumpamaan orang yang Ramadan maksimal ibadahnya, ditingkatkan semuanya, dikerjakan semuanya. Tapi ketika bulan Syawal, satu demi satu apa yang sudah biasa dilakukan Ramadan ditinggalkan. Itu pertanda saum Ramadannya belum layak diterima Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, jangan sampai kita mengalami nasib seperti itu. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim dan kata Ibnu Athaillah, ciri orang yang amal ibadahnya diterima Allah adalah kehidupannya akan semakin baik. Dari mulai kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan urusan dunianya akan semakin tertata baik. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat An-Nahl. Salah satu ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila amalan, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia melakukan amalnya itu karena iman kepada Allah, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti
kami akan beri untuknya kehidupan dunia yang baik. Kehidupan dunia yang baik itu janji dari Allah bagi orang yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat yang kita laksanakan, saum yang sudah kita jalankan, zakat yang sudah kita keluarkan, dan sholat-sholat sunat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tandanya hidup kita akan lebih baik lagi. Kesabaran kita akan semakin meningkat, anak turunan kita akan soleh, ekonomi kita akan terbantu meningkat juga dan barokah. Tapi kalau kita masih sering diliputi kegelisahan, kurang percaya dengan rezeki Allah, tidak tawakal dengan takdir dari Allah, arti ibadah kita harus terus ditingkatkan karena belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim dan kata Ibnu Athaillah. Dan ciri yang ketiga, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akan menghadirkan rasa hina pada dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ibadahnya benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muncul dalam dirinya adalah perasaan masih jauh dari sempurna ibadahnya itu, sehingga dia ingin terus meningkatkan ibadahnya, ingin terus bertambah ilmu pengetahuannya, dan juga memperbanyak istighfarnya. Jadi orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah tidak mungkin menjadi orang yang takabur dengan ibadahnya. Tidak mungkin akan menjadi orang yang sombong dengan ibadahnya. Yang ada malah akan menjadi semakin hina di hadapan Allah. Semakin merendah diri di hadapan manusia. Karena dirinya merasa kotor, belum ada apa-apanya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi istighfarnya minimal dalam sehari 100 kali. Jadi kalau ada orang yang memang kelihatannya gemar beribadah, banyak berbuat baik, banyak beramal soleh, tapi muncul semangat kesombongan pada dirinya, pamer sebagainya dan sebagainya, wah itu berarti sesungguhnya ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat, 3 ciri yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dan Ibnu Athaillah dalam kitab-kitab mereka tentang ciri orang-orang yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat, kita semua adalah orang-orang yang memang sangat doif, sangat banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, banyak dosa. Tapi mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan, memaafkan dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, mohon maaf atas segala apa yang sudah saya sampaikan. Pasti banyak tutur kata yang kurang baik didengar, kurang enak di telinga. Barangkali ada terluka hatinya oleh kata-kata saya. Selama kita bertemu lewat media ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Kita saling doakan keberkahan, keselamatan dan rahmat Allah senantiasa untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunannya, putra-putrinya, keluarganya disehatkan, disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semua menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri. Materi yang saya disampaikan kalau ada manfaatnya silahkan ambil. Jika memang salah dan tidak berkenan, tinggalkan saja. Ramadan 1441 Hijriah. Saya Nurdin Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.